Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? Apa kabar anak-anak hari ini? I hope you are so good, stay safe and keep your healthy every day. Mister harap kalian dalam kondisi yang baik dan selalu jaga kesehatan setiap hari. Well, now we are going to English subject ya. Sekarang kita akan belajar bahasa Inggris ya. Keep your spirit, tetap semangat meskipun kita belajar secara daring atau online. Okay, before we are going to study, please say basmalah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, kita hari ini akan belajar tentang where is the places ya, yang artinya di mana tempatnya. Where is the places ya. Untuk mengawalinya introduction kali ini, silahkan buka halaman 6 di bukunya ya. Silahkan dilihat, di situ ada shopping list, ada parfum, ada conditioner, toothpaste, toothbrush, sunscreen, and hair dryer. Nah, di situ ada total harganya $20, $10.50, ada $4, $2, $15 and $50. Nah, di bawahnya itu ada pertanyaannya dan ada gambarnya. Ini gambar apa sih kira-kira? Gambar sikat gigi. Apa bahasa Inggrisnya sikat gigi? Toothbrush. Ya, di sini ditulis nih, toothbrush. How much is this toothbrush? Berapa harga sikat gigi ini? Maka jawabnya adalah it is berapa nih sikat giginya toothbrush? $2. It is $2 gitu ya. Ini harganya $2 gitu ya. Kemudian yang bawahnya nih ada gambar apa nih kira-kira? Nanti diisi ya. How much is this? Nah, di sini diisi apa kira-kira? Kemudian harganya berapa? It is berapa and berapa sen gitu ya. Nah, ya Mister Randy kasih tahu aja deh ya. Nomor 2. How much is this? Nah, it is conditioner ya. Is this conditioner? Harganya $10.50. $10.50. Kemudian yang ketiga, silakan nanti diisi sendiri ya. Tapi yang untuk nomor 3 ini ada how much are these bla bla bla. Nah, yang ini tadi pakai to be is dan this, yang ini pakai to be are dan this. Bedanya apa? Bedanya nanti Mr. Randy jelaskan setelah berikut ini ya. Nah, ini silahkan nanti kalian isi dan dikerjakan ya. Nah, ya ini Mr. Randy jelaskan. Ya, yang pertama tadi ada how much is this. Nah, ini tadi ya. How much is this toothbrush? Yang pertama tadi. Berapa harga sikat gigi ini? It's $2. Nah, it's ini singkatan dari it is. It is $2. Itu harganya $2 ya. Nah, di sini ada to be is, ada this dan toothbrush. Lihat toothbrushnya tanpa is atau s ya. Nah, artinya ini bendanya benda tunggal atau satu. Makanya di sini to be-nya is dan dia menggunakan this yang tunggal ya. Is this toothbrush? Tapi kalau dia mana ini kursornya? Nah, kalau di sini ada s atau is ya. Contohnya di sini kita kasih is, toothbrushes ya. Ininya harus tambah is ya. Toothbrushes artinya bendanya lebih dari satu atau jamak ya, lebih dari satu. Nah, di sini harus diganti are dan di sini harus diganti this. This. How much are these toothbrush? Berapa harga sikat gigi ini? Jadi artinya seperti itu ya. Nah, untuk membedakannya nah seperti ini. Kita lihat ya. Nah, for asking the price, untuk menanyakan harga seperti yang tadi. Nanti setelah ini kalian bisa menjawab pertanyaan yang tadi. How much is this shampoo? Berapa harga sampo ini? Yang ini, how much are these shampoos?
berapa harga sampo-sampo ini. Apakah ini sama atau beda? Ya, coba dilihat sama atau beda. Ini berbeda ya anak-anak, ini berbeda. Untuk arti memang sekilas sama. Untuk tata huruf atau tata kalimatnya ini sama ya, sama. Tapi di sini dilihat bendanya yang berbeda. Di sini sampo tanpa S. Artinya ini bendanya tunggal, cuma satu. Yang ini sampos, ada S-nya. Artinya bendanya jamak, lebih dari satu. Nah, makanya di sini kalimatnya ketika bendanya cuma satu, to be-nya adalah is. Kemudian ini penggunaannya this yang ini. Ini, this ini, dan this ini. Ya. Ini artinya sama-sama ini. Ya, ini ya. Nah, cuma bedanya kalau yang ini digunakan untuk benda yang satu, sedangkan yang this ini digunakan untuk benda yang jamak atau lebih dari satu. Nah, lihat kalimatnya nih. How much is this shampoo? Nah, kan? Berapa harga sampo ini? Pakai to be is, pakai this yang tunggal. Kemudian shampoo tanpa S. Sedangkan yang ini, how much are these shampoos? Berapa harga sampo-sampo ini? Ya, harga sampo-sampo ini. Berarti samponya lebih dari satu. Itu ya bedanya anak-anak, paham ya? Oke, coba kita lihat perbedaannya lagi nih. Lihat this. This yang ini digunakan untuk benda tunggal atau satu. Ya, benda tunggal atau satu. Ya, menggunakan to be is. Lihat yang tadi ya, nih. Bendanya tunggal, satu. To be-nya to be is. Sedangkan yang this ini digunakan untuk benda yang jumlahnya jamak atau lebih dari satu, menggunakan to be-nya to be are. Itu ya. Nah, setiap benda yang lebih dari satu pakainya pakai yang this ini dan to be-nya to be are, gitu ya. Paham ya? Oke, selanjutnya example sentence. Oke. Contoh kalimat-kalimatnya ya. Yang this ini dan yang this ini. Oke, yang this ini pertama lihat without. Without itu artinya tanpa S atau is. Tidak menggunakan S atau is. Maksudnya gimana? Maksudnya tidak menggunakan S atau is di bendanya ya. Contoh nih, this is towel. Nah, tanpa S dan is ya. This is towel. Ini adalah handuk. Sedangkan yang ini, yang di sini with S or is, dengan S atau is ya. Sini contoh kalimatnya, these are towels. Ini adalah handuk-handuk, towels, ada S-nya. Yang ini nggak ada ya. Paham ya? Bendanya untuk benda dalam bahasa Inggris itu ketika ada tambahan S atau is itu berubah menjadi jamak atau lebih dari satu gitu. Lihat nih contoh nomor 2, this is comb. Ini adalah sisir. Sedangkan yang ini, these are combs. Nah, karena dia ada S-nya, maka pakai to be are dan pakai kata this yang jamak ya. Meskipun artinya sama-sama ini, tapi penggunaannya berbeda gitu ya. Nah, selanjutnya yang ketiga nih, this is toothbrush. Ini adalah sikat gigi, brush tanpa S dan is ya. Sedangkan yang ini, oh ini ada kesalahan, sorry ya, ini harusnya this ya. Ya, ini mana kursornya? Ya, ini dia. These are toothbrushes. Ya, these are toothbrushes. Ini adalah sikat-sikat gigi. Ya, toothbrushes. Dia lebih dari satu. Ya, paham ya? Nah, ini dalam kalimatnya. How much is this earthenware? Nah, berapa harga guci ini? Karena dia gucinya tanpa, bendanya ini tanpa S di belakangnya, maka dia pakai to be is dan penggunaan this yang tunggal. It's
$14 ya. Ingat, ini singkatan dari it is. It ini kata ganti dari Adenauer ya, kata ganti dari benda itu. It is $14, itu harganya $40 ya. Paham ya? Nah, ini penggunaan this yang jamak tadi. Kalau yang ini penggunaan this yang tunggal ya, to be-nya is, kemudian bendanya nggak ada s dan is-nya karena bendanya satu. Sedangkan yang ini, nah lihat, how much are these bananas? How much are these bananas? Karena bendanya ada s-nya di belakangnya karena lebih dari satu ya, bananas jadinya, bukan banana lagi. Kalau banana itu pisang, sedangkan bananas artinya pisang-pisang. Karena jumlahnya lebih dari satu, maka di sini menggunakan to be are. Dan di sini menggunakan this yang jamak gitu ya. Nah, dijawab they are atau there. There ini singkatan dari they are. They are $20 rupiah. Itu harganya $20.000 rupiah. There ini mengacu pada si banana ini ya. Karena pisang-pisang, nah dia bukan lagi menjadi it. Kalau tadi kan berubahnya it ya. It is. Nah, sedangkan ini yang bendanya jamak, maka berubah jadi there. They are $20 rupiah. Ya, harganya $20.000 rupiah. Ya, itu anak-anak terkait perbedaan this yang jamak dan this yang tunggal. Nah, sekarang anak-anak bisa mengerjakannya. Silahkan dikerjakan ya. Tadi sini Mr. Randy sudah isikan, ini juga sudah. Nah, silakan diisikan yang nomor 3, 4, 5, dan 6. Nah, nomor 2 juga. Nomor 2 ini nanti diisikan ya. Tuh. Nah, selanjutnya ya kita ke public places ya. Ya, public place. Public places. Nah, ini typo ini. Place, harusnya places. Public place. Public place ini tempat-tempat umum ya. Nah, di sini ada convenience store ya, toko manisan. Untuk apa toko manisan? To buy a snack ya, untuk membeli makanan ringan. To buy a snack, untuk membeli makanan ringan. Selanjutnya ada repair shop. Apa repair shop? Toko reparasi. Atau seperti bengkel gitu ya, bengkel mobil atau tempat servis komputer gitu ya, bisa juga. To fix the computer. Nah, ini untuk memperbaiki komputer atau memperbaiki alat-alat yang lain ya. Itu biasanya di repair shop, toko reparasi. Kemudian ada town square. Nah, town square ini adalah alun-alun kota. Fungsinya untuk apa? To watch a parade. To watch a parade. Nah, untuk menonton pertunjukan atau parade gitu ya. Parade atau pertunjukan. Kemudian ada bank. Bank ini bank ya. Dalam bahasa Inggrisnya bank. Ya, bank ini fungsinya untuk apa? To save money ya. Untuk menyimpan uang, tentunya anak paham semua ya. Kemudian ada bookstore. Bookstore, toko buku. Nah, buku-buku ini fungsinya untuk to buy a book. To buy a book, untuk membeli buku. Ada bakery, toko roti ya, bakery, toko roti. To buy a bread, untuk membeli roti. Next ada stadium. Stadion ya, stadium. Stadium. Nah, stadium ini fungsinya to watch football match, untuk menonton pertandingan bola. Nah, setelah tadi yang Mr. Randy sebutkan tempat-tempat public place, tempat-tempat umum. Nah, di sini ada soal lagi, nanti anak-anak bisa baca dan bisa dipasangkan. Untuk yang A, ini, untuk yang A, ini anak-anak silakan diisi. Nah, di sini sudah terisi nomor 1 ya. Di sini teater. Ini tulisannya teater. Sedangkan yang nomor 2 nanti dilihat di bukunya, dilihat juga dari yang tadi Mr. Randy sebutkan di slide sebelumnya ya. Nah, ini kira-kira apa?
Coba kita lihat ya. Let's go see a show. Ayo menonton sebuah show. There is theater near the school. Ada sebuah teater dekat sekolah. Terus si Anna menjawab, yes, that sound good, Rahel. Ya, ide bagus Rahel. Is this the theater where you bla bla bla? Apakah ini adalah teater di mana kamu? Nah, kira-kira teater ini untuk apa? Ya, teater ini biasanya untuk menonton. Kira-kira yang mana nih? Ya, nanti diisi ya. Begitu juga nomor 3 dan 4. Kira-kira di sini diisi nomor berapa, ini nomor berapa ya? Diisi aja kotaknya. Ditandai nomornya. Ini sudah nomor 1. Nah, ini kira-kira nomor berapa, ini nomor berapa, dan ini nomor berapa. Nanti dilihat di buku kalian juga ada gambar yang sama seperti ini. Nah, diisi seperti itu ya. Kemudian yang B, choose and write. Ya. Choose and rewrite. Rewrite. Tulis ulang nih ya. Coba kita lihat nomor 1 nih. Last summer, Jeff visited his grandmother in another town. Ya, di musim panas yang lalu, Jeff mengunjungi neneknya di kota yang berbeda. He had a good time. Dia mempunyai waktu yang bagus. He remembers the places he went and the things he did. Ya, dia mengingat tempat-tempatnya yang pernah dia kunjungi dan benda-bendanya di sana ya. This is the theater where he saw a show. Ya. Ini adalah teater di mana dia menonton sebuah show. Menonton sebuah show. Nah, berarti ketika kita sudah melihat di sini, kita bisa menjawab yang nomor 2 ini nih. Meskipun tanpa melihat buku yang sebelumnya, gitu ya. Theater where he saw a show. Teater di mana dia melihat sebuah pertunjukan. With his grandmother, dengan neneknya. This is the bla bla bla. Nah, ini nama tempat nih. Kira-kira tempatnya apa? Ya. This is the bla bla bla. Terus dikasih tambah where he bla 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 to it. Nah, kira-kira yang mana nih? Apakah yang repair shop atau dentist get ini ya, atau yang mana? Nanti diisi, silakan dipahami dan dikerjakan. Oke ya. Oke, that's all our learning for today. Itulah pembelajaran kita untuk hari ini. Thank you so much. See you next time. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.